Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10. Berjumpa kembali dalam program Bincang Psikologi persembahan TV 10. Kali ini bersama saya Carla Ratna, hadir di Padepokan Patrap Surakarta milik psikolog kita yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Kita sapa dulu psikolog kita, Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak? Baik. Alhamdulillah, selalu sehat. Sahabat TV 10 semoga juga begitu harapan. Puasa juga lancar, ibadahnya alhamdulillah. Oh iya sahabat TV 10, jangan lupa kami mengundang Anda untuk bisa curhat di line SMS yang WA yang tertera di sini ya di layar. Nah, Anda bisa manfaatkan untuk curhat boleh, atau mungkin mengusulkan tema apa yang ingin dibahas, silahkan. Kami tunggu Anda dan nanti insya Allah di episode yang akan datang akan kita bahas. Seperti biasa, kita juga hadirkan WhatsApp yang sudah masuk ya, kita tampilkan di layar. Ini sudah ada yang bergabung Pak Setio, ini mau curhat juga. Iya. Tapi tidak mencantumkan namanya, mungkin ingin disembunyikan. Sebut saja nama saya Mawar gitu. Bapak, saya mau tanya, dulu saya selalu ditekan sama mertua dan adik ipar. Untuk mereka bisa hidup mewah, hingga hidup saya hancur bolak-balik ke psikiater. Akhirnya saya memilih melepaskan untuk tidak dianggap. Sekarang saya bisa bangkit. Yang saya tanyakan, bagaimana agar saya bisa melupakan rasa sakit melihat mereka menikmati hasil kerja keras saya di rantau. Kadang sangat mengganggu tidur saya. Caranya gimana ya Pak agar aku bisa lupa begitu? Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya, hotline-nya TV 10 Pak ini. Jadi merasa sakit hati karena dulu tuh pernah ditekan sama mertua dan adik ipar agar mertua dan adik ipar itu bisa hidup mewah. Mungkin dulu bekerja merantau ya Pak, penghasilannya dikirim mungkin begitu ya. Hingga hidupnya itu hancur dan bolak-balik sampai ke psikiater. Akhirnya memilih melepaskan itu untuk tidak dianggap. Waktu sama mertua sama adik ipar tuh mungkin satu rumah kali ya. Sekarang saya bisa bangkit. Yang saya tanyakan bagaimana agar saya bisa melupakan rasa sakit melihat mereka menikmati hasil kerja keras saya di rantau. Iya. Kadang sangat mengganggu tidur saya. Caranya gimana Pak agar aku bisa lupa? Begitu Pak. Iya. Jadi ya memang mengatasi rasa sakit hati ini ya Pak ya ceritanya. Atau gimana? Ada catatan penting tadi. Saya menetapkan diri untuk disakiti. Apa tadi? Saya memilih melepaskan untuk tidak dianggap. Saya memilih untuk tidak dianggap. Nah, jadi, ini apa ini Pak Setio melihatnya? Ini menjadi poin penting ya. Orang-orang yang waktu misalnya masa lalunya itu dia mengalami apa? Disakiti ya, merasa kekecewaan oleh tadi kalau kasus ini Mbak Mawar ya. Ini nggak tahu ini cowok apa cewek ya, pokoknya Mawar gitu ya. Mertua dan adik ipar, bukan nama sebenarnya. Iya, bukan nama sebenarnya. Mbak Mawar ini disakiti atau mengalami konflik ya, mengalami ketidakadilan oleh mertua dan adik iparnya. Jadi mereka bisa hidup mewah, mungkin menikmati hasil kerja kerasnya yang mengirimkan WhatsApp ini, sampai dia itu bolak-balik ke psikiater gitu. Nah, bolak-balik ke psikiater. Tapi akhirnya kan dia bangkit ya. Iya. Nah, poin bangkitnya itu dari melepaskan diri, untuk tidak dianggap. Melepaskan untuk tidak dianggap. Jadi dia menetapkan diri untuk tidak dianggap gitu loh. Jadi malah tidak sakit hati gitu. Ketika dia minta dianggap gitu, ketika dia minta dianggap sebagai menantu, sebagai kakak ipar, itu malah sakit hati kan, malah sering bikin sakit hati. Tapi ketika Mbak Mawar ini menetapkan diri untuk tidak dianggap, nah dia mulailah bangkit. Nah, mulai bangkit. Bisa bangkitnya karena udah ya melepaskan, ya udah nggak dianggap nggak apa-apa wes gitu ya. Ya, itu mulai bangkit. Jadi startnya itu mulai ketika dia melepaskan untuk tidak dianggap. Sudah dilepas, bangkit. Artinya yang bolak-balik ke psikiater itu sudah nggak lagi gitu loh, ya kan? Karena sudah mulai proses recovery. Nah, proses penyembuhan berlangsung gitu kan, dia masih kerja di mana, di rantau.
Nah, cuma belum bisa melupakan rasa sakit. Soalnya masih problem. Melihat mertua sama adik iparnya itu bisa menikmati hasil kerja kerasnya dia gitu loh, Pak. Ya, jadi ini ya apa namanya hasil kerja keras dia itu masih dinikmati oleh mertua dan adik iparnya. Tapi sebenarnya yang lebih dikeluhkan itu kan apa namanya? Ini ya, yang lebih dikeluhkan itu karena masih sakit hati, iya, ingat ya. Masih rasa sakit dan mengganggu tidur. Memang kalau sakit hati itu bisa mengganggu tidur juga ya, Pak ya? Iya, kalau sakit hati itu salah satu dampaknya itu tidur ya. Nggak bisa tidur karena sakit hati. Lebih tidak berkualitas lah, karena ada ingatan-ingatan tentang sakit hatinya itu yang muncul ketika mau tidur. Orang mau tidur itu kan butuh ketenangan. Nah, ketika tenang itu justru ingatan-ingatan tentang masa lalu yang menyakitkan tuh muncul gitu. Malah ya, muncul ketika kita mulai menenangkan diri. Itulah yang menyebabkan orang itu tidak bisa tidur. Dan malah ini semakin ingin melupakan malah muncul ya. Ini kan bagaimana agar saya bisa melupakan rasa sakit. Bisa melupakan rasa sakit. Ya sebenarnya Mbak Mawar ini kan sudah tidak bermasalah ya dengan adik ipar sama mertuanya. Soalnya sudah melepaskan, tidak dianggap nggak apa-apa wes gitu ya. Satu poin sudah hilang dulu lah, satu masalah hilang. Cuma memori masa lalu ini yang masih belum bisa dilepaskan. Nah sebenarnya masalahnya itu ada pada penolakan Mbak Mawar ini terhadap sakit hati yang sekarang ini gitu. Ya kan? Aku tuh nggak mau sakit hati gitu sekarang ini aku tuh kalau inget itu sakit hati gitu. Jadi yang jadi masalah itu kan sakit hatinya. Udah gitu. Ingat lihat mereka itu menikmati hasil kerja keras kita. Itu Pak mungkin yang bikin sakit hatinya tuh itu gitu ya. Yang kerja keras kita yang menikmati mereka. Ya. Bisa jadi itu jadi poin juga. Tapi ya tadi kan sudahlah melepas tidak dianggap tidak apa-apa. Mungkin itu masih yaitu masih menjadi prinsip sampai sekarang gitu ya. Cuma yang jadi masalah sekarang itu adalah sakit hati. Dia nggak mau sakit hati yang karena ingat masa lalunya itu loh. Jadi nggak bisa lupa. Bagaimana caranya supaya bisa lupa? Sebenarnya makanya gini. Konsepnya bagaimana? Jangan dilupakan gitu ya Pak. Yang Mbak Mawar ini kan sebenarnya ingat itu kan nggak masalah gitu loh. Yang jadi masalah itu sakit hatinya itu loh. Ingat sakit hatinya ya. Iya kan? Jadi sakit hati, coba ingat itu. Pasti rasanya nggak enak. Rasanya marah. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya nggak enak dan marahnya itu, bukan ingatnya. Kalau ingat sih nggak apa-apa, ingat itu. Selama nggak amnesia tetap ingat ya Pak. Tapi masalahnya efek sakitnya itu ya. Efek sakitnya itu yang jadi masalah gitu. Jadi kalau ingat itu enggak apa-apa, cuma masalahnya itu ingatnya masalahnya itu sakit hatinya itu loh, karena ingat itu loh. Karena ingat itu. Nah, itu jadi saya jelaskan ke Mbak Mawar ini, yang jadi masalah Mbak Mawar itu bukan ingatnya. Jadi salah kalau harus menghapus memorinya, ingin melupakan itu salah. Iya. Justru bagaimana bisa membuat yang penting itu adalah bagaimana menghilangkan rasa sakit hati dari ingat itu gitu loh. Yang penting adalah menghilangkan rasa sakitnya, bukan lupa terhadap. Bukan masalah ingatnya. Bukan masalah ingatnya, gitu ya. Jadi kan? Tidak perlu menghilangkan ingatannya itu, tapi bagaimana menghilangkan rasa sakit hatinya. Menghilangkan rasa sakitnya. Ini beda konsep loh ya. Menghilangkan ingatan akan rasa sakitnya itu dengan menghilangkan ingatan masa lalunya dengan menghilangkan rasa sakit. Ini beda konsep. Nah, mungkin bisa diurai. Iya, mungkin nanti bisa diurai oleh Pak Setio. Karena kalau memendam rasa sakit hati terlalu lama juga nggak bagus ya Pak ya. Ya, kalau dia ingat sakit hati. Namanya sakit itu kan memperparah ya. Sakit hati itu memperparah. Nah ini Mbak Mawar yang sudah sehat, yang sudah tidak kembali ke bolak-balik ke psikiater, nanti kalau akumulasi sakit hati ini numpuk, nanti lagi harus ke psikiater lagi. Berarti kalau ke psikiater ini kan memang sudah parah ya. Sudah minum obat soalnya. Sudah minum obat itu sudah parah. Artinya parah itu sakit hatinya itu sudah nemen gitu loh. Sudah sakit hatinya itu sudah mengganggu tidurnya pun
mungkin tidak sekedar nggak bisa tidur, tapi sampai cemas, sampai berhari-hari nggak bisa tidur mungkin ya. Nah, maka Mbak Mawar harus bisa menjaga kondisinya sekarang ini gitu. Kalau nggak hati-hati, kalau tidak bisa menjaga perasaannya sendiri, merawat perasaannya sendiri, nanti terus kena. Ibaratnya kalau saya sakit mah gitu kan, sakit mah itu saya tidak bisa merawat gitu, terus saja makan makanan yang pantangannya ya semakin parah. Begitu juga dengan sakit hati. Sakit hati sama, kalau dia ingat sakit hati, ingat sakit hati, ingat sakit hati, ingat sakit hati gitu. Itu malah justru mengganggu kehidupannya, tidak bisa hidup dengan normal. Ya itu tadi mengganggu tidur loh Pak ini, sampai terganggu tidurnya karena akumulasi dari sakit hati itu. Nah nanti bagaimana, tadi seperti kita sampaikan bahwa konsepnya beda antara ingatannya dengan menyembuhkan sakit hatinya. Jangan kemana-mana, karena Bincang Psikologi akan segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi persembahan TV 10. Masih ada saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bapak Setio Purwanto. Memang pada dasarnya itu setiap orang pernah merasa sakit hati karena orang lain ya Pak. Oh iya. Ya, namanya juga kita berinteraksi dengan orang lain, rentan sekali terhadap sakit hati. Apalagi yang berkemungkinan besar untuk menyakiti hati kita itu justru kadang orang terdekat. Bisa keluarga, bisa saudara ya Pak ya. Nah, ya kalau perasaan sakit terus dipendam kan nggak bagus ya, apalagi yang tadi sudah masuk pertanyaan ini bahwa dia juga memendam rasa sakit hati sampai mengganggu tidurnya. Itu tadi sesuai dengan yang di WhatsApp. Nah, kata Pak Setio, memendam rasa sakit hati itu nggak bagus karena nanti akumulasi sakit hati itu benar-benar bisa mengganggu kehidupan Anda gitu ya. Nah di sini tadi disampaikan ada dua konsep, antara yang pertama tadi tentang ingatannya atau tentang sakit hatinya gitu. Nah ini kita kupas Pak. Jadi bagaimana mengatasinya? Kalau dari yang di WhatsApp tadi kan pengennya gimana ya Pak caranya untuk melupakan. Soalnya mengganggu tidur saya. Betul. Karena mengganggu tidur berarti bukan harus melupakan tentang ini, tapi harus menyembuhkan sakit hatinya agar tidak merasa sakit hatinya. Nah mungkin akan langsung dijawab oleh Pak Setio ini bagaimana untuk mengobati rasa sakit hatinya ini. Jadi yang jadi masalah itu kan sakit hatinya toh, bukan sakit pikirannya toh. Sakit pikiran. Kalau pikirannya kan normal. Nah, yang jadi masalah sakit hati. Maka yang disembuhkan ya hatinya gitu kan. Dari permasalahan ini. Sebenarnya kalau Mbak Mawar ini ingat masa lalu dan tidak sakit hati kan juga enggak apa-apa. Ingat aja boleh. Ingat aja tapi nggak sakit hati kan berarti sembuh. Harusnya ya, apalagi sudah punya niat untuk melepaskan, memilih melepaskan untuk tidak dianggap. Betul. Itu sebenarnya sudah satu ini ya Pak ya, satu awalan yang ya udah untuk sembuh gitu ya. Iya, kalau dia masih pengen dianggap sama mertua sama adik ipar, itu semakin parah itu. Nah, mungkin Mbak Mawar ini tiba-tiba dapat insight gitu ya, pencerahan lewat apa, mimpi atau apa gitu. Wah iya, berarti saya harus melepaslah, nggak dianggap nggak apa-apa. Nah itu mulai sembuh dia, mulai tidak bolak-balik ke psikiater lagi ya. Nah kemudian masalah sakit hati, yang kedua masalah ingatan ya. Yang kedua, yang pertama tadi kan yang sakit itu hatinya bukan pikirannya. Yang kedua bahwa yang namanya memori tadi seperti yang dikatakan Mbak Carla bahwa namanya memori nggak bisa dihapus. Kecuali kalau amnesia. Masa nunggu 70, 80 tahun ya kan? Makanya nggak bisa menikmati hidup dong. Iya, nggak bisa menikmati hidup. Maka jangan berusaha untuk menghilangkan memori. Nah ini nih yang sering banyak orang gagal move on. Ini kan juga istilahnya kan juga move on dari sakit hati ya Pak. Karena
konsep mereka itu kalau bisa move on itu berarti melupakan. Sedangkan Pak Setio sendiri selalu menekankan kalau pengen move on, pengen sembuh dari sakit hati itu jangan melupakan ya Pak? Iya. Jangan berusaha melupakan. Memang nggak bisa dilupakan. Iya betul. Memang nggak bisa, semakin kita gitu. berusaha melupakan itu justru semakin muncul terus ya Pak? Sama saja memanggil ingatan masa lalunya ke masa sekarang. Semakin berusaha melupakan, semakin memanggil ingatan di masa lalunya yang ingin dilupakan. Di masa jadi sekarang. Harusnya dia di long term memory, masuk ke short term memory. Akan dipanggil tuh. Aku ingin melupakan itu. Malah ingat terus. Malah dia itu masuk ke short term memory, ke ingatan jangka pendek, sehingga malah justru bermasalah. Nah, semakin dia pengen dilupakan, semakin jelas memori-memorinya itu, nah itu tambah sakit hati. Maka ya jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Bisa. Terus harusnya gimana dong Pak? Oke, berarti yang kita bahas adalah masalah hatinya ya, masalah bukan pikiran hatinya, ya. menyembuhkan sakit hatinya, iya. Ya sadari saja bahwa memang perjalanan hidupnya itu harus begitu gitu loh ya. Oh, disadari aja. Sadari aja dulu. Bahwa memang harus melalui fase-fase disakiti atau fase-fase mengalami kayak gitu. Mengalami perlakuan dari mertua dan adik ipar gitu kan. Ya memang harus begitu gitu. Tapi kan itu masa lalu kan. Nah, sekarang bagaimana kita membahas masalah sakit hatinya gitu kan. Nah, oke, sakit hati. Nah, namanya sakit hati yang sekarang ini dia akan bisa sembuh sesuai dengan konsep yang sering saya sampaikan, bahwa yang pertama sakit hatinya itu disadari dulu. Sakit hatinya disadari dulu ya. Ini sakit hatinya itu seperti apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Rasanya bagaimana? Sampai pada tahap apa mengganggunya? Pada jam-jam berapa saja saya sakit hati? Sampai sedetail itu ya, ya Pak? Detail, memang detail menyadari. Terus bagaimana sakit hati itu bisa berangsur-angsur hilang, terus kapan itu muncul lagi? Oh, disadari. Jadi menyadari sakit hatinya. Oh, rasanya tuh gini ya. Nah, itu disadari. Nah, setelah disadari, ya tentu langkah selanjutnya adalah berusaha untuk menerima sakit hati itu. Sakit hati ini kan nggak enak namanya sakit ya. Tapi justru diterima, Pak. Iya. Justru diterima. Kalau ditolak semakin sakit. Mau pilih mana? Mau semakin sakit atau pengen berangsur sembuh? Nah, pertanyaannya itu. Ini yang fase-fase yang paling berat. Nah, menerimanya itu seperti apa, Pak? Menerimanya itu kan sakit hati nih. Oke, sakit hati. Silahkan menerpa hatiku. Gemes ini sakit hati nih. Silahkan datang, sakit hati silahkan datang gitu. Oh. Jadi tidak berusaha untuk menolak sakit hati itu. Kan sakit hati datang karena ingatan kan. Pertama ya, ingat dulu. Terus sakit hati keingatan terus. Terus fokusnya ke sakit hati aja, jangan keingatan. Oke, sakit hati. Oke, aku menerima rasa ini, saya terima. Nah, saya terima. Nah, ketika sakit hati itu diterima, maka dia berangsur turun. Eskalasi apa sakit hatinya itu turun, atau kadar beratnya sakit itu turun gitu. Tapi kalau kita menolak, pakai kalimat tanya, mengapa saya harus disakiti pada waktu itu? Nah, padahal bagaimana? Padahal saya sudah berkontribusi. Saya itu naik terus ya. Itu kayak menentang gitu malah ya, Pak ya? Ya, menentang, menolak, melawan, berusaha menghilangkan, berusaha tidak sakit hati, itu dia naik terus. Oh, beda halnya kalau diterima. Nah, kalau dia terima, turun. Mungkin kalau terima itu gini, dia muncak gitu, sakit hatinya muncak, dia langsung hilang. Jadi kadang-kadang gini ya, sakit hati diterima kan, naik dulu dia, tambah sakit kan. Nah, pada tahap tertentu itu kayak kembang api itu loh, biar gitu, nah, itu langsung hilang. Terus udah gitu ya? Sudah. Jadi bukan turun gini, tapi langsung kayak kembang api yang itu meledak, ya sudah. Hilang langsung lega gitu.
plong, bahasanya plong gitu. Nah itu proses acceptance, proses menerima itu seperti itu. Nah biasanya nggak sabarnya tuh karena semakin menerima itu semakin sakit. Semakin itu. sakit, iya. Kan pasti ininya naik ya rasanya. Makanya sabar. Biarkan dia naik dulu. Padahal sakit, kok harus menerima gitu. Itu. Oh iya itu kan? nggak tahannya di situ. Tapi padahal ini proses untuk mencapai puncaknya. Puncaknya setelah puncak, ya Pak tadi meledak sudah. Biar gitu sudah selesai. Sudah lega, plong. Dan nanti kalau muncul gitu lagi, lama-lama hilang. Lama-lama ingat itu udah ketawa aja udah. Kok iya gitu ya? Kok bisa gitu ya? gitu. Tapi ketawa sudah. Nggak sakit hati, ya memang perjalanan hidup saya, ya gitu sudah. Akhirnya sudah menerima seperti itu ya. Itu. Jadi ini konsep melepaskan yang sesungguhnya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ya, sudah melepaskan untuk tidak dianggap, kalau masih keingetan berarti masih belum lost gitu ya Pak intinya. Jadi cara penerimaannya seperti itu. Seperti itu. Ya, seperti Mbak Mawar ketika ya sudah saya tidak dianggap aja enggak apa-apa. Itu kan artinya melepaskan ketidakdianggapan gitu ya. Mungkin awalnya tambah sakit, tapi kan bisa recovery. Nah, gitu sama. Ya udah sakit nggak apa-apa deh. Sakit nggak apa-apa, diterima gitu. Lama-lama hilang sakitnya. Nah ini yang banyak, maaf ya pemirsa itu banyak yang nggak tahu bagaimana cara mengatasi sakit hati. Mungkin tidak hanya Mbak Mawar gitu loh, banyak orang karena apalagi yang patah hati ya Pak ya, yang gagal move on. Ini karena memang dari awal mereka tuh tujuannya adalah untuk melupakan. Ini pun yang bertanya ini pun keingetan terus Pak. Pertanyaannya juga bagaimana supaya bisa lupa. Karena sangat mengganggu tidur. Nah itulah kesalahan ya, kesalahan bagaimana mengatasi satu masalah gitu. Kan kalau mengatasi sesuatu yang salah kan semakin parah. Ya, baik dengan cara yang benar, insya Allah akan teratasi. Jadi seperti itu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Sebelum kita akhiri Pak, ada yang mau disampaikan dulu untuk yang sudah bertanya ataupun untuk sahabat TV 10 mungkin yang mengalami hal yang sama dengan perasaan sakit hatinya. Iya, sahabat TV 10, jadi apa yang dialami Mbak Mawar ini banyak dialami oleh kita. Nah, cara ngatasinya itu dengan menerima sakit hati. Jangan fokus pada ingatan, tapi fokuslah pada sakit hati, karena yang sakit adalah hatinya, bukan pikirannya. Bukan pikirannya. Jadi bukan keingatannya, tapi sembuhkan sakit hatinya dengan cara justru disadari dulu dan diterima. Oke. Jadi rasa sakit hati itu memang suatu hal yang banyak orang rasakan. Setiap orang pasti punya perasaan yang sama ketika mungkin bersinggungan dengan orang lain. Namun jika perasaan itu tidak kunjung mereda dan justru membuat suasana hati Anda selalu buruk, konsentrasi Anda menurun, tidak berminat melakukan aktivitas apapun, tidak mau makan, mengganggu tidur Anda, bahkan ada yang mau mencoba sampai mengakhiri hidupnya juga, sudah saatnya Anda untuk meminta pertolongan pada ahlinya, bisa ke psikolog atau bisa ke psikiater ya Pak ya. Baik, terima kasih, semoga 30 menit kita bermanfaat untuk Anda sahabat TV 10. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Kita berjumpa kembali insya Allah di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mengirimkan curahan hati Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna bersama psikolog kita Bapak Setio Purwanto undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.